Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam Terang Bagi Jalanku. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kita hari ini membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama melihat bagian-bagian kitab suci kami, membacanya, dan kami rindu Tuhan, kehidupan dan iman kami sungguh-sungguh dibentuk oleh pembacaan kitab suci yang sehat. Mohon Tuhan berkenan untuk mengaruniakan kepada kami pertolongan, sehingga kami bisa mengerti dengan baik, menghayatinya, dan kehidupan kami pun boleh semakin lama semakin dibentuk melalui pengenalan kami akan Tuhan melalui kitab suci. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Namun, beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Lalu, bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Sesudah berdebat, beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Allah yang mengenal hati manusia memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus, kita diselamatkan sama seperti mereka juga. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam bagian yang kita baca ini, kita mendapati ya, Paulus sudah kembali ke Antiokhia yang di Syria. Ya, sudah mesti bedakan sekali lagi ya, Antiokhia yang di Pisidia dengan Antiokhia yang di Syria. Sudah, Paulus sudah kembali di Antiokhia, dan ketika di Antiokhia itu kita mendapati sudah ternyata ada orang-orang yang akhirnya berusaha untuk menekankan bahwa orang-orang non-Yahudi itu boleh untuk menjadi orang-orang Kristen, tetapi sudah mereka harus disunat, mereka harus disuruh untuk menjalankan hukum Musa. Ini ya. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, saudara, kita mengingat ya, Antiokhia itu adalah sebuah tempat yang banyak sekali Gentiles-nya. Pada waktu itu ada yang memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, lalu banyak di antara mereka yang menjadi orang-orang percaya. Lalu mereka sudah di sana pertama kali disebut sebagai orang-orang Kristen. Tapi ini ada di Antiokhia, saudara. Lalu dari wilayah Yudea, sudah dari pusat lah, saudara, dari Yerusalem, dari wilayah Yudea, orang-orang datang ke sana dan berusaha untuk menekankan, loh, kamu ini menjadi Kristen, dan itu bagus, puji Tuhan. Tetapi untuk menjadi Kristen, kamu harus disunat, kamu harus juga menjalankan hukum Musa. Karena apa? Karena mempercayai Yesus itu artinya mempercayai Mesias, dan Mesias itu adalah Dia yang diberitakan di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu, percaya kepada Yesus, tentu saja Anda harus juga percaya kepada Perjanjian Lama dan juga menjalankan segala macam adat istiadatnya. Pendek kata, saudara, Anda harus join di dalam membership dulu. Anda harus join di dalam membership komunitas umat Tuhan, yaitu orang-orang Yahudi, sehingga Anda bisa menerima Mesias yang dijanjikan di dalam kitab sucinya orang Yahudi. Nah, ini kita juga sudah pernah bicarakan dulu, saudara. Kalau Anda itu pengen mendapatkan THR dari satu buah perusahaan, salah satu syarat yang paling Anda harus penuhi untuk mendapatkan THR di sana, saudara, adalah Anda pertama-tama harus jadi member dari perusahaan itu dulu dong. Tentu saja kan, saudara, Anda untuk mendapatkan cuti atau mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bisa Anda peroleh dari perusahaan, jaminan kesehatan atau gaji dari perusahaan, atau Anda mendapatkan THR dari perusahaan, tentu saja Anda harus menjadi pegawai dari perusahaan itu. Anda tidak bisa minta THR atau gaji kalau Anda tidak berasal dari perusahaan tersebut, saudara. Nah, Mesias itu kan adalah sesuatu pengharapan dari orang-orang Yahudi, saudara. Orang-orang Yahudi mengharapkan supaya suatu hari nanti Tuhan Allah memberikan yang diurapi itu untuk menjadi raja, memimpin mereka. Dan sekarang sudah Petrus, Paulus, para rasul sudah memberitakan bahwa Mesiasnya itu sudah datang.
Mesias sudah tiba. Oke, ada orang Yahudi yang tidak setuju, ada yang setuju. Yang setuju itu mereka menjadi orang-orang Kristen. Jadi pada dasarnya berita Kristen adalah berita bahwa Mesias yang dijanjikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat ya banyak sekali jejak janjinya sudah di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Kejadian pasal 12 pemanggilan Abraham, lalu Kejadian di pasal 15 juga masih Abraham sudah, lalu Kejadian pasal 17 Abraham, lalu Kejadian pasal 22 waktu Abraham mempersembahkan Ishak sudah, lalu nanti kita melihat ya sampai dalam ceritanya Yakub, sampai pada ceritanya Musa, sampai di dalam kitab para nabi kita mendapati ada Yesaya pasal 53, di dalam kitab Mazmur ada Mazmur pasal 22, ada banyak Mazmur mesianis sudah. Sekarang sudah Mesias yang dijanjikan dalam Alkitab Perjanjian Lama tersebut sekarang sudah datang. Maka saudara, ini adalah kedatangan Yesus itu adalah menggenapkan apa yang dijanjikan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, kalau Anda itu mau jadi orang Kristen yang artinya adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda tentu saja harus join dulu dong di dalam komunitas orang Yahudi ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara Anda disunat dan menjalankan hukum Taurat. Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, namun saudara, Paulus dan Barnabas menentang dengan keras, saudara. Kita tidak tahu, saudara, tapi kemungkinan, saudara, kita mendapati dalam bagian ini sedikit banyak gambarannya itu merefer, saudara, kepada apa yang kita bisa lihat cerita di dalam surat Galatia. Saudara, ini kan kitab Kisah Para Rasul, saudara. Kitab Kisah Para Rasul itu kan adalah satu buah catatan yang dicatat dari sudut pandangnya Lukas atau penulis kitab Kisah Para Rasul. Nah, saudara, peristiwa ya keributan di Antioquia itu sendiri, saudara, rupanya pernah dicatat oleh Paulus di dalam surat Galatia. Saya coba bacakan ya. Saya bacakan lagi kita semua. Galatia pasal 2 ayat 11. Ketika Kefas datang ke Antioquia, aku terang-terangan menentangnya. Kefas maksudnya Petrus ya, saudara. Sebab sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut kepada saudara-saudara yang bersunat. Orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup seperti orang bukan Yahudi, dan tidak seperti orang Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup seperti orang Yahudi? Nah, kita melihat ya keributan, sudah. Kita mendapati Paulus itu berhadapan-hadapan dengan Kefas, berhadapan dengan Petrus, dan dia bahkan mengatakan rekan sepelayanannya. Barnabas pun jadi ikut terseret di dalam kemunafikan. Nah, itu adalah satu buah peristiwa yang besar, saudara. Saudara, kita akan coba untuk mengerti sedikit, saudara, apa sih keberatan dari orang-orang dari Yudea itu? Keberatan dari orang-orang golongan bersunat, keberatan dari orang-orang Farisi yang akhirnya menjadi Kristen, sudah. Ada ya orang-orang Farisi yang menjadi Kristen, termasuk Paulus pun adalah Farisi yang menjadi Kristen, yang akhirnya percaya, sudah. Keberatan mereka itu apa? Saudara, coba bayangkan begini. Saya adalah penggemar olahraga tinju. Saya menggemari olahraga tinju dan saya suka dengan pertandingan-pertandingan tinju yang bagus. Jadi saudara, saya pun masih nonton sudah arsip ya pertandingan-pertandingan tinju kuno, saudara, yang sangat bagus ya. Pertandingan antara terutama sudah Marvin Hagler berhadapan dengan Sugar Ray Leonard, itu satu buah pertandingan yang saya sangat suka meskipun hasilnya saya kecewa, sudah. Lalu ada waktu Leonard berhadapan dengan Thomas Hearns lah, lalu waktu Leonard berhadapan dengan Roberto Duran lah. Nah, itu pertandingan-pertandingan ya, mereka yang disebut sebagai Four Kings ya, raja-raja di dalam era itu, sudah. Di dalam kelas-kelas sekitaran welter, sudah. Ada Marvin Hagler yang saya paling gemari, sudah. Lalu ada Sugar Ray Leonard, lalu ada Thomas Hearns, lalu ada juga Roberto Duran, sudah. Itu pertandingan-pertandingan yang saya sangat sering tonton, sudah. Beberapa kali itu ya saya tonton pertandingan itu, sudah. Lalu saya juga menonton pertandingan-pertandingan tinju yang kuno, sudah. Muhammad Ali gitu ya, waktu berhadapan dengan Joe Frazier, berhadapan dengan George Chuvalo, waktu berhadapan dengan di YouTube, sudah saya nonton lagi, sudah. Lalu saya juga gemar ya dengan era-eranya Felix Trinidad, lalu Oscar de la Hoya, meskipun saya lebih suka waktu nonton Felix Trinidad, sudah. Lalu di dalam era-era yang lebih modern, sudah, Gennady Golovkin saya suka nonton, sudah. Lalu Canelo Alvarez saya juga suka nonton, sudah. Nah, tetapi sudah, olahraga tinju itu belakangan, sudah, makin lama makin kayak berasa agak sedikit meredup. Karena apa? Karena ya pada waktu itu pertandingan tinju bisa sangat hype karena jualannya itu adalah yang terbaik berhadapan dengan terbaik berhadapan dengan terbaik. Jadi kita itu melihat ya orang-orang yang pertandingan tinju itu rekornya itu 45 menang tidak pernah kalah, 39 KO. Wah, kelihatannya rekor serem lawan rekor serem, rekor hebat lawan rekor hebat. Itu kita suka melihat itu, sudah. Tetapi sudah belakangan petinju itu ya setelah mulai banyak uang ya dan lain sebagainya, sudah mulai banyak pilih-pilih. Kalau bisa rekornya terjaga tidak kalah gimana, sudah. Maka pertandingan tinju jadi kurang menarik. Dan ketika kurang menarik, sudah, pertandingan tinju itu di-boost lagi hype-nya melalui jualan, melalui promosi. Promosinya itu biasanya adalah dua orang yang bermusuhan.
Jadi petinju dengan petinju berantem dulu, mereka itu berantem mulut lah, lalu maki-makian, sebenarnya mirip seperti kayak gulat profesional, saudara. Gulat bohong-bohongan itu, saudara, bukan yang gulat amatir yang sungguh-sungguh ya pakai teknik gulat, saudara. Tapi gulat profesional yang bohong-bohongan, saudara, yang ada skripnya, banting-bantingan, terus pakai maki-makian. Jualannya tinju pun jadi kayak gitu, saudara. Akhirnya tinju banyak dijual gimmicknya. Di Indonesia ini sudah melihat ya pertandingan tinju yang rutin antara atlet hebat lawan atlet hebat itu nggak terlalu terkenal. Yang lebih terkenal itu adalah artis melawan artis melawan influencer begitu, sudah. Itu yang nonton bisa banyak, sudah. Sudah bayangkan kalau di Indonesia ini misalkan sudah Deddy Corbuzier gitu disuruh tanding tinju, itu rame itu yang nonton, sudah. Saya yakin sudah kalau Deddy Corbuzier itu mau tinju lawan siapalah, sudah, lawan bodybuilder mana gitu, sudah. Dia itu yang nonton akan lebih banyak daripada juara nasional di Indonesia yang nonton, sudah. Bayarannya akan lebih gede juga daripada juara nasional di Indonesia, sudah. Tapi sudah, bagi penggemar tinju seperti saya akan merasa apa-apaan sih ini. Saat ini sudah, pertandingan tinju yang paling banyak ditonton itu, yang tinju itu YouTuber, sudah. YouTuber yang mulai jadi petinju lah, oke lah dia bisa bertinju. Tapi dia YouTuber, dia bukan kelas atas, dia tidak pernah betul-betul melawan petinju kelas papan atas, nggak pernah. Dia melawan atlet MMA yang sudah tua lah, melawan Mike Tyson, sudah bayangkan Mike Tyson umurnya hampir 60 sudah. Tapi itu yang nonton paling banyak sudah. Jadi sudah kalian lihat ya, rekor pertandingan tinju yang paling banyak ditonton karena dia disiarkan di Netflix juga, sudah. Itu adalah pertandingan tinju yang pemainnya adalah YouTuber. Dalam hati saya, sudah, this is not boxing. Ini bukan tinju itu harusnya nggak kayak gini itu. Semacam kayak ada rasa frustasi, rasa kesal juga. Harusnya itu Canelo Alvarez lawan Terence Crawford itu menjadi pertandingan yang banyak ditonton, sudah. Nah sama, sudah. Kita melihat ya, orang-orang itu bisa merasa keberatan, sudah. Ini sebetulnya Mesias macam apa ini? Gerakan Mesianis macam apa? Gerakan yang percaya kepada Mesias seperti apa? Yang mana mereka itu tidak harus jadi orang Yahudi. Ini gerakan apa ini? Dari dulu Mesias itu adalah pengharapannya sudah diampu lah, sudah. Pengharapannya itu sudah ada di dalam rahimnya perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu orang-orang Yahudi terus-menerus menantikan. Dan bahkan sudah ada di antara mereka yang terus mempertahankan kesetiaan. Mereka mempertahankan kesetiaan mereka, mempertahankan iman mereka, pengharapan mereka, sampai mereka mati dalam penganiayaan dan lain sebagainya, sudah. Jadi bersunat dan menjalankan Taurat, menjalankan adat istiadatnya orang Yahudi itu menjadi satu hal yang seperti kayak salah satu bagian yang sangat kunci. Lah wong mau percaya kepada Mesias, kok gak jadi orang Yahudi? Ini aneh sekali, sudah. Nah itu keberatan mereka, sudah. Tetapi sudah, Petrus menjawab, loh, kita melihat ya, pada waktu kita bersidang ya, kita coba lihat tuh. Pada waktu bersidang ya, Petrus mengatakan, coba lihat ya, dulu ya, saya ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pemberita Injil juga kepada bangsa-bangsa lain. Kita ingat ya ketika Petrus datang kepada Kornelius. Dan saya lihat sendiri, Roh Kudus itu diberitakan juga kepada mereka. Roh Kudus juga turun kepada mereka. Kalau Roh Kudus turun kepada mereka dan juga turun kepada kita, dan itu menunjukkan bahwa Allah sendiri tidak membuat pembedaan, maka kenapa kita bisa membuat pembedaan? Betul, Mesias adalah Mesiasnya orang Yahudi, itu betul. Betul, kita tidak boleh menolak perjanjian lama, betul. Tetapi salah kalau kita menyuruh mereka harus jadi orang Yahudi dulu. Justru kalau kita mau mengatakan ya keindahan Yudaisme, keindahan orang Yahudi itu adalah apa? Sejak mula-mula Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Sejak mula-mula itu. Jadi kalau kita adalah penganut Yudaisme sejati, asli itu menganut perjanjian lama, maka kita akan bisa menerima bahwa suatu hari nanti untuk menerima berkat Tuhan gak usah jadi orang Yahudi, gak perlu jadi orang Yahudi, tidak ada kewajiban. Yang tetap Yahudi ya, yang sudah Yahudi ya sudah biarin. Tetapi sudah Anda tidak harus menjadi Yahudi untuk berbagian di dalam Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi. Sejak mula-mula kok Allah itu berkata kepada Abraham bahwa melalui keturunanmu semua bangsa akan memperoleh berkat. Jadi inilah indahnya Yudaisme. Tuhan Allah bekerja di sini sampai di dalam eranya, maka berkat Tuhan itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang adalah Mesias yang memang diharapkan oleh orang Yahudi. Dan sekarang ketika Mesiasnya datang, maka semua bangsa bisa mendapatkan berkat tanpa mereka harus menjadi Yahudi dahulu, sudah. Justru keindahannya di sana, sudah. Maka kita mendapat ya, Petrus mengatakan ini adalah berita tentang anugerah Tuhan. Di dalam surat Galatia kita juga mendapati ya, ketika Paulus sangat marah, sudah, kita tidak akan bicarakan tentang konfliknya, sudah. Tetapi penekanannya adalah sama, sudah. Anugerah Allah itu bekerja dengan tidak membeda-bedakan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Yes, puji Tuhan, Allah tadinya menyatakan diri melalui orang Yahudi dahulu, dan sekarang dia menyatakan dirinya kepada semua bangsa. Dan Allah menyatakan dirinya kepada semua bangsa itu bukan Allah yang tadinya tidak menyatakan dirinya kepada orang Yahudi dulu, sudah. Memang sudah, di dalam timelinenya jelas sudah, orang Yahudi dahulu dan setelah itu menyebar kepada semua bangsa. Maka sekarang kamu jangan suruh mereka untuk pegang kuk yang kamu sendiri tidak bisa pikul. Kalau kita mau mengatakan ya menjalankan hukum Taurat keseluruhannya, siapa yang sanggup sih? Kita semua gak ada yang sanggup loh. Kita semua itu diselamatkan oleh kasih karunia Allah dengan iman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah yang akhirnya menanggung dosa kita. Nah ini sudah yang kita dapati ya. Jadi
Di dalam sidang di Yerusalem ini sudah, ini menjadi satu hal yang sangat krusial, saudara. Nah, kalau kita percaya kepada teori yang mengatakan bahwa surat Galatia itu ditulis sebelum ya sidang di Yerusalem. Surat Galatia itu ditulis sebelum sidang di Yerusalem ini, saudara, termasuk ya keliputan di Galatia ini ya. Maka kita bisa melihat, saudara, bahwa setelah surat Galatia ditulis, lalu ada sidang di Yerusalem, maka orang-orang yang tadinya berselisih itu somehow akan settle, saudara. Mereka akhirnya akan bisa menerima, saudara, meskipun tidak gampang, saudara, menerima bahwa belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu sampai kepada semuanya. Dan saudara, bagi kita pun ya, untuk menerima kasih karunia Tuhan itu sampai kepada semuanya, ini tidak mudah, saudara. Apalagi buat mereka yang memang sudah membayar harga sangat mahal. Tapi dalam hal ini kita mendapati anugerah Tuhan itu terus berjalan, saudara. Ini satu hal yang tidak bisa ditawar. Injil sejati nggak bisa ditawar. Allah itu berkasih karunia kepada kita, berkasih karunia juga kepada orang Yahudi, berkasih karunia kepada juga orang-orang non Yahudi. Dan melalui iman yang diberikan oleh kasih karunia Allah, maka kita diselamatkan. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan satu buah pokok doa. Kita berdoa kiranya Tuhan semakin membuat kita itu menyadari betapa besarnya kasih karunia, dan Allah itu beroperasi kepada kita melalui jalur kasih karunia, sehingga kita sadar apapun saja yang ada dalam kehidupan kita itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.